Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Bertemu lagi di pelajaran matematika. Hari ini kita lanjutkan materi minggu lalu. Kalau untuk yang minggu lalu kalian sudah mengenal konsep bilangan berpangkat dan bisa mengubah ke dalam bentuk berpangkat maupun mengubah ke bentuk perkalian berulangnya dari bentuk berpangkat maupun sebaliknya ya. Untuk yang hari ini kita akan fokus ke operasi bilangan berpangkat. Untuk operasi bilangan berpangkat ini ada sifat-sifat yang harus kalian ketahui. Untuk sifat-sifat dari operasi, untuk sifat-sifatnya itu ada yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Maksudnya kalau misalkan ada bentuk pangkat dengan basis yang sama, ini sama-sama A kan yang mau dipangkatkan, nah itu bisa disederhanakan, tinggal ditambah pangkatnya saja. Contoh misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, karena basisnya sama yaitu basis 2, maka bisa disederhanakan, 2-nya ditulis baru pangkatnya tinggal ditambahkan, 3 ditambah 2 ya, berarti hasilnya adalah 2 pangkat 5. Nah, kalau sesuai dengan definisi dari bentuk pangkat kemarin, berarti 2 pangkat 5 itu bisa ditulis 2-nya ada sebanyak 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2-nya ada sebanyak 5. Kalau disuruh menentukan hasilnya berarti tinggal dikali aja. 2 kali 2 4, kali 2 lagi 8, kali 2 16, dikali 2 32. Jadi 2 pangkat 5 sama artinya dengan 32. Contoh lain, misalkan ada 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, di sini basisnya adalah 3. Berarti karena sudah sama basisnya 3, tinggal ditulis saja 3. Kalau tidak ada pangkat di sini, karena ini yang pertama ini tidak ada pangkatnya, itu artinya ada pangkatnya adalah 1 ya. Ingat-ingat, kalau tidak ada pangkat artinya dia itu pangkat 1. Berarti bisa disederhanakan jadi 1 ditambah 2. Jadi 3 pangkat 3. Berapa itu 3 pangkat 3? 3-nya ada sebanyak 3. Berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 kali 3 9, dikali 3 lagi 27. Bisa dipahami ya? Baik, lanjutkan ke sifat yang kedua. Untuk sifat yang kedua itu pembagian. Jadi kalau berkaitan dengan operasi itu masih sama ya, ada perkalian, ada juga pembagian, ada penjumlahan dan juga pengurangan ya. Nah, selanjutnya ini ada pembagian A pangkat M per A pangkat N itu akan sama karena basisnya sama. Ini karena basisnya sama maka bisa disederhanakan A, jadi kalau yang tadi ditambah ini bisa langsung dikurangi, yang pembilangnya dikurangi penyebutnya, pangkatnya ya. Contoh misalkan ada 7 pangkat 5 per 7 pangkat 3. Nah, karena ini pembagian berarti bisa disederhanakan,
basisnya sama-sama 7, berarti 7 bisa ditulis, pangkatnya tinggal dikurangi. Jadi 5 dikurangi 3. Jadi sama artinya 7 pangkat 5 kurangi 3 berapa? Ya, 2. Nah, 7 pangkat 2 itu berapa? 7 pangkat 2 berarti 7-nya ada 2. 7 kali 7. Berapakah 7 kali 7? Ya, betul ya, 49. Jika kalian ingin lebih terampil di bidang di materi bentuk pangkat, perkalian dan pembagiannya kalian harus hafal ya. Jangan mencontek di buku. Oke. Ini contoh yang kedua. Misalkan ada 3 pangkat 5 per 3 pangkat 4. Nah, berarti basisnya sama-sama 3, tinggal pangkatnya dikurangi. Berarti 3 pangkat 5 dikurangi 4. Ya, jadinya 3 pangkat 5 kurangi 4 berapa? 1. 3 pangkat 1 itu artinya 3-nya hanya ada 1. Ya udah, berarti 3 pangkat 1 itu adalah 3. Gitu ya. Untuk sifat yang ketiga, lanjut sifat yang ketiga itu ada A pangkat M dipangkatkan lagi. Nah, jadi ini bisa disederhanakan, yang di dalam tanda kurung itu langsung dikalikan dengan yang di luar kurung, pangkatnya ya. Jadi A pangkat M dikali N. Contoh, misalkan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Nah, berarti 2-nya tetap, pangkatnya taruh di luar. 3 kali, saya ulangi, 2-nya tetap, pangkatnya tinggal dikali. 3 dikali 2. 3 kali 2 berapa? Ya, 6. Berarti 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 itu berapa? Berarti 2-nya ada 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya berapa? Kita hitung sama-sama. 2 kali 2, 4 kali 2, 8, dikali 2 lagi 16, dikali 2, 32, kali 2, 64. Semoga mudah untuk dipahami ya. Kita lanjutkan ke sifat yang keempat. Keempat ya. Untuk sifat yang keempat itu kalau misalkan ada perkalian di dalam tanda kurung terus dipangkatkan sesuatu, maka dia bisa disederhanakan. Ini A sama B itu beda angka misalkan. Nah, itu bisa diubah ke dalam bentuk A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh, misalkan ada 2 kali 3 dipangkatkan lagi 2. Nah, ini boleh kalian tuliskan, misalkan ini depan basisnya 2, berarti kalian tulis tetap 2 dipangkatkan yang di luar kurung, pangkat 2 dikali yang belakang basisnya 3, berarti kita tulis 3 dipangkatkan yang di luar kurung 2. Itu ya, bisa diubah ke bentuk begini. Nah, kalau disuruh mencari hasilnya, 2 pangkat 2 itu berapa? 2 ada 2, berarti 2 kali 2 berapa? Ya, 4 ya. Kemudian akan dikali 3 pangkat 2 atau 3 kali 3, 9.
Jadi 4 kali 9 adalah 36. Gitu ya. Ada lagi sifat yang kelima, itu adalah A pangkat 0 itu pasti sama dengan 1, tapi dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A-nya sama dengan 0, 0 pangkat 0 itu tidak dapat didefinisikan ya. Lanjut. Jadi ini berapapun angkanya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya akan selalu 1. Contoh, 2 pangkat 0, ya pasti 1. 3 pangkat 0, 1 juga. 1000 pangkat 0, ya 1 juga. Jadi berapapun angkanya, itu kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya pasti 1 ya. Lanjut, yang keenam, ada sifat misalkan A pangkat bilangan negatif itu sama artinya dengan 1 per dipangkatkan positif, atau boleh juga 1 per A dipangkatkan M, gitu ya. Contoh, kalau misalkan ada 2 pangkat negatif 3, nah ini sama artinya dengan 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2-nya ada 3, berarti 2 kali 2 kali 2 berapa? Iya, 1 per 8, gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu berikan untuk latihan soalnya. Nanti Ibu berikan ya. Mungkin untuk penjelasannya, materinya cukup ini saja. Jadi kita hari ini fokus ke operasi pada bilangan berpangkat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga mudah dipahami. Selamat belajar mandiri dan jangan lupa dikerjakan kuisis nanti ya, saya kirimkan alamatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.